Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari program linier yang pertama. Di program linier yang pertama ini, nanti kita akan menentukan daerah penyelesaian jika diketahui sistem pertidaksamaan liniernya. Terus yang kedua, nanti kita akan mempelajari kebalikannya, yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel jika daerah penyelesaiannya diketahui. Oke, kita langsung ke pertidaksamaan linier dua variabel bentuk umumnya, yaitu AX plus BY kurang dari C. AX plus BY kurang dari sama dengan C. AX plus BY lebih dari C dan AX plus BY lebih dari sama dengan C. Kenapa disebut dengan pertidaksamaan? Karena di sini tandanya semuanya adalah pertidaksamaan. Kenapa disebut dengan linier? Karena pangkatnya untuk variabel ini adalah 1. Ini pangkat 1 semuanya ya. Terus disebut dua variabel karena di sini ada variabel X dan variabel Y. Untuk A ini adalah koefisiennya X, B koefisiennya Y, dan C adalah konstanta. Oke, kita langsung menentukan daerah pertidaksamaan linier dua variabel. Ini masih pertidaksamaan ya, belum sistemnya. Oke, misalkan ada pertidaksamaan 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 18. Tentukan daerah penyelesaiannya. Yang pertama kita menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Dari pertidaksamaan ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan dulu ya. Jadi 3X plus 2Y sama dengan 18. Kemudian kita buat tabel ya. Tabelnya seperti ini. Untuk X sama dengan 0 kita substitusikan ke sini ya. Berarti kalau disubstitusikan kan tinggal seperti ini. X-nya tadi 0 ya. 3 kali 0 kan 0, berarti 2Y sama dengan 18. Berarti Y sama dengan 18 dibagi 2. Berarti Y sama dengan 9. Oke. Yang kedua, jika Y-nya 0. Y-nya 0 dimasukkan ke sini, berarti 3X sama dengan 18. Berarti X sama dengan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Begitu ya. Kalau sudah kita isi tabelnya ini, kemudian kita gambar. Ya, seperti ini. Yang ini berarti titiknya 0,9. 0,9 berarti 0 itu X, 9-nya Y. Berarti kira-kira di sini 9. Terus kemudian yang ini 6,0 berarti 0-nya 6-nya Y, 6-nya X, kira-kira di sini. Terus Y-nya 0. Kita gambar seperti ini ya. Terus kita hubungkan dua titik ini, kita hubungkan titik ini dengan titik ini, kita hubungkan dengan garis. Ya, seperti ini. Setelah kita hubungkan dengan garis, kita menentukan daerah penyelesaiannya. Menentukan daerah penyelesaiannya, kita harus mengambil namanya titik uji. Titik uji itu diambil sembarang titik dengan catatan letaknya jelas. Seperti ini. 0,0 letaknya jelas di sini. 1,0 di sini. Terus lagi misalkan 0,8 di sini. Yang tidak jelas itu misalkan 5,2. 5,2 kan tidak jelas tempatnya di mana. Karena ini gambarnya bukan di daerah berpeta. Jadi sebaiknya menentukan titiknya itu yang jelas tempatnya. Misalkan lagi 7,0 di sini. Oke, saya akan mengambil titik uji yang 0,0. Yang letaknya di sini ya. Saya ambil titik ujinya 0,0. 0,0 ini saya substitusi ke sini. Jadi 3,0 ditambah 2,0 ya. Lebih dari sama dengan 18. Berarti 0, ini 0 ya hasilnya, ini 0 hasilnya. Lebih dari sama dengan 18. Apakah ini pernyataan yang benar ataukah yang salah? Ya, ini pernyataan yang salah. Karena masa 0 lebih dari sama dengan 18? Yang betul 0 kurang dari 18. Sehingga karena 0 di sini dan ini pernyataan yang salah, maka
arsirannya, daerahnya nanti menjauhi 0,0. 0 di sini artinya garisnya di sini menjauhi 0,0, berarti arsirannya nanti ke sini. Arsirannya ke sini ya. Kalau saya gambarkan seperti ini. Ya, arsirannya. Jadi daerahnya menjauhi 0,0. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Sekarang kita menentukan daerah penyelesaian sistem. Kalau yang tadi kan belum sistem. Lah, di sistem ini pertidakasamaannya berarti lebih dari 1. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertidaksamaan. Berarti nanti arsirannya ada 4 juga. Oke, langkah pertama sama ya, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kita buat tabelnya. Oke, jika X sama dengan 0, maka seperti ini ya, berarti Y sama dengan 6 dibagi 3, yaitu 2. Kalau Y-nya 0, berarti disubstitusikan ke sini, berarti 2X sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, di sini. Setelah itu kita buat tabelnya. Oke, kira-kira 3-nya di sini. Terus yang ini 0,2 berarti 0-nya X, 2-nya Y. Berarti di sini ya, kira-kira. Oh, di sini. Terus kemudian kita hubungkan. Nah, di sini kamu perhatikan, di sini ini pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Berarti nanti persamaan garisnya ini putus-putus ya. Nah, putus-putus. Persamaan garisnya putus-putus karena di sini tidak ada sama dengannya. Terus kemudian kita menentukan daerah penyelesaiannya. Oke, kita mengambil seperti tadi, yaitu titik uji. Saya ngambil titik ujinya 0,0 ya. Kalian bisa menentukan misalkan titik ujinya 1,0 ya. 1,0 di sini silahkan. Oke, misalkan saya ambil titik ujinya 0,0, kemudian saya substitusikan sehingga hasilnya 0 kurang dari 6. Apakah ini pernyataan yang benar? Ya, ini pernyataan yang benar. Kalau benar, berarti daerahnya nanti akan mendekati 0 karena posisi 0 di sini. Berarti arsirannya di sini, ya. Mendekati 0,0. Ya, dari sini ke sini saya gambarkan seperti ini, mendekati 0,0. Oke, sekarang yang pertidaksamaan yang kedua. Min X plus Y sama dengan 1. Saya buat tabelnya dulu. Kalau X sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 1. Ini ya, langsung Y-nya misalkan sekarang 0. Berarti min X sama dengan 1. Berarti X sama dengan min 1. Oke, saya gambar dulu. Nah, titiknya di sini. Ini min 1,0 dan yang ini adalah 0,1. Oke, saya hubungkan. Lah, ini pertidaksamaannya ada sama dengannya. Berarti gambarnya nanti mulus alias tidak putus-putus seperti ini ya. Ya, seperti ini. Oke. Terus ini untuk gambar min X plus Y sama dengan 1. Kalau ini untuk gambar 2X plus 3Y sama dengan 6. Oke. Itu ya. Terus sama langkahnya menentukan daerah penyelesaian. Untuk min X plus Y kurang dari sama dengan 1. Saya ambil titik ujinya yaitu 0,0 disubstitusikan, maka 0 kurang dari sama dengan 1. Pernyataan yang benar, maka benar berarti nanti mendekati 0,0. Nah, gambarnya di sini, persamaan garisnya di sini kan gambarnya 0,0 di sini. Sehingga gambarnya nanti mendekati ke sini. Ya. Kalau menjauhi berarti ke sana. Kalau menjauhi berarti ke sana. Ini mendekati, berarti ke sini saya gambar. Ya, seperti ini ya. Oke, sekarang pertidaksamaan yang ketiga, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Kalau X lebih dari sama dengan 0, itu artinya anggotanya 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti sumbu X-nya kan ini, ya kan?
berarti pertidaksamaannya, daerah penyelesaiannya berarti di sumbu positif saja. Berarti nanti daerah penyelesaiannya di sini. Ya, di sini ya. Oke, kalau saya gambar, lah begini daerah penyelesaiannya. Oke, sekarang pertidaksamaan yang Y lebih dari sama dengan 0. Artinya juga berarti 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini khusus sumbu Y. Sumbu Y kan ini. Berarti nanti daerah penyelesaiannya di atas semua ya. Saya gambarkan seperti ini ya, di atas semua. Nah, sekarang daerah himpunan penyelesaian ini adalah daerah yang memiliki arsiran paling banyak. Yang pertama ini 1. Ini ya. Ini yang pertama, terus kemudian ini yang kedua, terus ini yang ketiga, terus ini yang keempat. Di manakah daerahnya? Ini ya, daerah ini ya. Ini ke sini ada. Ini ke sini ada. Ini ke sini ada. Terus yang terakhir ini ke sini ada. Berarti daerah ini, inilah daerah penyelesaian. Yang lain saya buka dulu ya arsirannya, yang 1, 2, 3, 4 biar kelihatan bersih. Nah, ini. Nah, seperti ini. Inilah daerah penyelesaiannya. Nah, begitu ya. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Misalkan ada sistem pertidaksamaan ini ada 3 ya. Berarti nanti arsirannya juga ada 3. Yang pertama menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kita buat tabelnya. Langsung kita buat X sama dengan 0. Nah, langsung saya buat X sama dengan 0. Berarti min 2Y sama dengan min 2. Berarti Y sama dengan min 2 dibagi min 2. Hasilnya 1. Kalau misalkan Y-nya saya substitusi 0, maka X-nya sama dengan min 2 ya ini ya. Oke, langsung terus kita gambar seperti tadi ya. Nah, ini gambarnya di sini. Titiknya saya masukkan. Yang pertama adalah 0,1 di sini dan min 2,0 di sini. Kita hubungkan. Pertidaksamaannya ada sama dengannya, berarti gambarnya mulus. Oke, seperti ini ya. Terus kita menentukan daerah penyelesaian dengan mengambil titik uji 0,0. Titik ujinya 0,0 di sini. Kita substitusi, maka hasilnya 0 kurang dari sama dengan min 2. 0 kurang dari sama dengan min 2, pernyataan yang salah ya. Pernyataan yang salah. 0,0 posisinya di sini. Pernyataan yang salah artinya menjauhi 0,0. Berarti 0 di sini. Garisnya ini berarti menjauhi, berarti nanti ke sana ya. Gambarnya ke sana. Kalau saya gambar seperti ini. Oke, kita ke pertidaksamaan yang kedua. Ini ya. 2X lebih dari sama dengan Y. Kita buat tabelnya. Maka X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti 2 kali 0. 0 sama dengan Y, berarti Y-nya 0 juga. Kalau Y-nya 0 berarti 2X sama dengan 0. X-nya 0 juga. Wah, kalau seperti ini bagaimana? Kita membutuhkan titik yang lain. Misalkan saya ambil X sama dengan 1. Berarti di sini 2 kali 1 sama dengan Y. Berarti Y-nya nanti 2. Kalau X-nya 1, Y-nya nanti 2. Di sini berarti titiknya berarti nanti di sini. Di sini ya. Terus yang kedua, kita ambil yang X-nya min 1. Maka 2 kali min 1 sama dengan Y. Y-nya berarti nanti min 2. Nah, di sini. Kalau X-nya 1 di sini ya. Maka Y-nya min 2. Nah, berarti titiknya di sini. Titik ini dan titik ini kita hubungkan. Oh, agak melenceng sedikit yang di sini ya. Gak apa-apa. Saya hapus dulu biar rapi ya. Oke, untuk menentukan daerah penyelesaian, kita ambil titik ujinya ya.
Nah, untuk kali ini titik ujinya, karena tadi biasanya saya kan ngambilnya di 0,0 kan di sini. Nah, 0,0 ini dilewati garis dari 2x lebih dari sama dengan y. Berarti titik ujinya jangan di sini, kita ambil yang lain. Misalkan saya ambil ini sudah ada, saya ambil selain yang di sini, misalkan 3,0 di sini ya. Gambarnya ini saya ngambil titik ujinya di sini 3,0. 3,0 saya substitusi ke sini. Oke. Titik ujinya 3,0 berarti 2 kali 3 6. 2 kali 3 6 lebih dari sama dengan 0. Ini x-nya, ini y-nya. Oke, gitu ya. Jadi 6 lebih dari sama dengan 0. Pernyataan yang benar. Maka kalau pernyataan yang benar, daerahnya ini kan garisnya 3,0 di sini, berarti arsirannya dia akan mendekati 3,0 karena pernyataan yang benar ya, mendekati 3,0. Kalau saya gambar seperti ini ya, arsirannya kan mendekati 3,0. Oke, untuk pertidaksamaan selanjutnya yaitu y kurang dari sama dengan 4. Y kurang dari sama dengan 4, maka di sini menjadi y sama dengan 4. Kita buat garis dulu, y sama dengan 4. Kira-kira di sini ya 4-nya. Oke, kemudian kita garis. Nah, di sini y sama dengan 4. Di sini garisnya, terus kita buat pertidaksamaannya. Di sini y kurang dari sama dengan 4, anggotanya berarti mulai dari 4, 3, 2, 1 dan seterusnya, 0, min 1 dan seterusnya. Berarti daerahnya ke sini. Ya, daerahnya ke sini. Ya, seperti ini. Sudah ada 3 garis ya, ini 1, 2, 3. Lah, daerah penyelesaiannya mana ya? Yang paling banyak arsirannya yaitu ini. Ini daerah penyelesaiannya ini. Yang pertama ini, garis ini adalah x min 2y sama dengan min 2. Yang ini adalah 2x sama dengan y. Dan yang ini adalah y sama dengan 4. Yang ini tadi ini kan menjauhi. Terus yang kedua ini mendekati. Yang ketiga ini kurang dari. Nah, berarti daerahnya ini kita hilangkan yang lain. Oke, kita blok dulu lah, ini hilang. Daerahnya ini ya. Oke. Ketemulah daerah penyelesaiannya. Oke, kita ke materi selanjutnya. Ini merupakan kebalikan dari materi sebelumnya, yaitu kita menentukan sistem pertidaksamaan jika daerah penyelesaiannya diketahui. Ya, ini misalkan diketahui daerah penyelesaiannya ini. Daerah penyelesaiannya ini ya. Jika diketahui x1, y1, x2, y2, ini misalkan titiknya ya, maka kita menggunakan rumus persamaan garis seperti ini. X1-nya ini ya, y1-nya ini ya. Terus ini x2-nya, ini y2, tinggal masukkan ke rumus. Jika diketahui lagi misalkan seperti ini berarti titiknya 0,a. Yang ini titiknya b, 0. Nah, berarti kita menggunakan rumusnya ini, ax plus by sama dengan a kali b, dimana a-nya ini terletak di sumbu y, di sini ditulis ax. Jadi dibalik ya, ini b di sumbu y menjadi by. Kita langsung ke contoh soal saja. Misalkan tentukan pertidaksamaan dari daerah ini. Nah, ini kan daerahnya sudah diketahui. Kalau soal yang sebelumnya, sistemnya yang diketahui. Terus sampean disuruh menentukan daerahnya. Yang ini, materi ini, daerahnya diketahui, sampean disuruh menentukan sistem pertidaksamaannya. Dibalik ya, berarti. Oke, ini diketahui, ini misalkan 6. Ini ada 6 atau 0,6, di sini ada 8 atau 8,0. Berarti kita menggunakan rumus yang ini ya. Berarti A-nya adalah ini A, ini B.
berarti A-nya menjadi, saya tulis dulu. Nah, di sini sudah ada. Yang itu saya hapus dulu ya. Oke. Baik, berarti ini AX, A-nya 6, B-nya adalah 8. Berarti 6 kali 8. Oke, bisa kita sederhanakan dibagi 2. Berarti 6 dibagi 2 nanti 3. 8 dibagi 2, 4. Ini bisa salah satu ya, misalkan 6 dibagi 2, 3 kali 8, 24. Nah, berarti hasilnya seperti ini ya. Oke, kemudian kita menentukan, ini kalau dicek, kalau 3X sama dengan 24, maka X-nya 8, betul ya? Kemudian kita menentukan tanda pertidakssamaannya. Ini kan masih sama dengan, ya, kita menentukan tanda pertidaksamaannya sama, yaitu kita mengambil titik uji. Misalkan saya ambil titik ujinya 0,0 di sini, sehingga saya substitusikan 3 kali 0 ditambah 4 kali 0, berarti 0,24. Nah, ini arsiranya mendekati. Karena mendekati 0,0, maka pertidaksamaannya harus bersifat benar. Berarti kalau bersifat benar berarti 0,24. Berarti di sini harus diisi dengan kurang dari sama dengan, ya. Begitu ya, karena mendekati 0,0 maka bersifat benar. Kalau benar berarti titik ujinya 0,0 di sini didekati. Ya. Berarti tandanya 0 kurang dari sama dengan 24, pernyataan yang benar. Sehingga pertidaksamaannya seperti ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke sistemnya. Misalkan diketahui daerah penyelesaiannya di sini. Ini ya. Kita misalkan gambarnya ini P, H, R gitu ya. Oke, kita misalkan P, H, R. P-nya titiknya ini. Ini berarti ini A-nya, ini B-nya. Oke, berarti AX plus B, A-nya adalah 4X ditambah B-nya adalah 2Y sama dengan 4 kali 2. Kita sederhanakan dibagi 2. Berarti 2X ditambah Y sama dengan 4. Itu ya. Terus kemudian untuk yang persamaan untuk H. Berarti pakai rumus yang ini ya. Ini adalah X1 Y1-nya yaitu 0,1. Yang ini adalah X2 dan Y2-nya. X2-nya berarti 1,2. Ini X2 Y2. Yang ini X1 Y1. Berarti X dikurangi X1 0 dibagi X2 1 dikurangi X1 0 sama dengan Y dikurangi Y1 adalah 1 dibagi Y2 2 dikurangi Y1 1. Gitu ya. X dikurangi 0 tetap X ya. 1 dikurangi 0 1. Y dikurangi 1 tetap, 2 dikurangi 1 1. Sehingga kita kalikan silang ya. Ini kali ini, yang ini kali ini. Hasilnya 1 kali X adalah X sama dengan 1 kali Z. Y 1 kali min 1 min 1. Jadi pertidaksamaannya bisa berbunyi X dikurangi Y sama dengan min 1. Gitu ya. Oke, kemudian yang C, pertidaksamaan yang C ini kita buat persamaan dulu. Berarti ini C berada di sumbu Y. Ini garis begini saja ya. Dan berada di sumbu Y. Terus ini tepat di 3. Berarti untuk persamaan yang C adalah Y sama dengan 3 gitu. Nah, di sini ya. Oke. Terus sekarang kita menentukan tanda pertidaksamaannya.
tanda pertidaksamaan yang pertama, kita menggunakan titik uji 0,0. 0,0 di sini ya tempatnya. Oke, yang pertama persamaan 2x plus y titik-titik 4. Lah, titik-titik ini nanti kita isi pertidaksamaannya. Kita ambil titik 0,0, berarti ini disubstitusikan 2 kali 0 ditambah 0. Ya. 2 kali 0 ditambah 0, berarti ini nanti hasilnya 0 titik-titik 4 gitu ya. Lah, dilihat dari gambarnya, gambar A ini ya, daerahnya dia menjauhi. Kalau menjauhi berarti 0 ini salah, pernyataan yang salah ya. Dilihat dari gambar kan ini menjauhi ya. Yang gambar yang pertama ini menjauhi. Ini salah ketik ini. Yang betul adalah menjauhi. Menjauhi 0,0. Ya, ini menjauhi 0,0 sehingga tanda pertidaksamaannya berbunyi salah. Kalau salah ya, kalau salah maka pertidaksamaannya itu lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan ya, berbunyi salah, sehingga nanti berbunyi 2x 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Itu yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua berarti x dikurangi y titik-titik min 1. Di sini ya, kurang min. Dilihat dari gambarnya, garis H ini dia mendekati ya, mendekati. Maka pernyataannya nanti bersifat benar karena titik yang saya uji ada 0,00 kan di sini. Garisnya ini. Nah, dia kan ke sini. Berarti mendekati 0. Karena mendekati 0, maka pernyataannya benar. Berarti nanti bunyinya 0 kurang dari sama dengan, pernyataan yang benar. Kalau ini 0 lebih dari sama dengan 4, pernyataan yang salah. Oke, sekarang yang garis ketiga. Garis ketiga saya substitusi 0, berarti 0 titik-titik min 3. Kok min 3? 3 ya ini ya. Ini tanpa min. Oke. Berarti karena arsirannya ke sini, berarti untuk pernyataan yang benar berarti ini 0 kurang dari sama dengan 3, pernyataan yang benar. Begitu ya. Jadi sistem pertidaksamaannya adalah 2x plus y lebih dari sama dengan 4, yang ini. X dikurangi y kurang dari sama dengan min 1. Ini min 1 kok jadi 2, ini kenapa ya? Nah, ini min 1. Terus yang ketiga, x ini y ya, y kurang dari sama dengan 3, yang ini ya. Terus bisa juga ini kenapa? Kalau ini tidak ada ya, ini tidak dicantumkan, maka daerahnya yang diinginkan sampai sini. Nah, ketika di sini y-nya kan negatif. Y-nya kan negatif, bisa min 1, min 2. Lah, ini dimunculkan karena yang diinginkan ini daerah positif, sehingga harus ada syarat bahwa y itu lebih dari sama dengan 0. Begitu ya. Jadi tak ulangi lagi, kenapa ini muncul? Karena kalau ini tidak muncul, maka daerahnya bisa sampai sini. Nah, di daerah ini y-nya negatif, sehingga harus muncul syarat bahwa y lebih dari sama dengan 0. Maka yang diinginkan yang ini saja, yang positif saja. Gitu ya. Oke, saya hapus dulu untuk yang ini. Ini saya hapus. Kita lanjutkan. Maka untuk yang ini bisa dijadikan satu bahwa y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3. Seperti ini ya. Nah, seperti ini penulisannya. Untuk yang ini sama ini tetap. Oke, gitu. Oke, kita ke kesimpulan bahwa yang pertama tadi
langkah-langkah menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Yang pertama menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, kemudian menggambarnya. Terus yang kedua menentukan daerah penyelesaian dengan menggunakan titik uji. Kebetulan tadi saya menggunakan titik uji 0,0. Kalian bisa menggunakan titik uji yang lain, asalkan titiknya jelas tempatnya. Oke? Terus yang kedua, materi yang kedua, hari ini kita membahas mengenai langkah-langkah menentukan sistemnya jika daerahnya diketahui ya. Dibalik ya. Berarti yang pertama kita menentukan persamaan garis lurus. Tadi ada dua rumus ya. Yang X dikurang X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1, dan AX plus BY sama dengan A kali B. Terus langkah yang kedua yaitu menentukan tanda pertidaksamaannya pada daerah penyelesaian dengan menggunakan titik uji. Kebetulan tadi saya menggunakan titik uji 0,0. Itu ya untuk kesimpulan hari ini. Oke, ini latihannya untuk hari ini. Latihan ini bisa kalian diskusikan dan semoga video yang saya buat ini dapat membantu pembelajaran kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sudah saya hapus. Di sini ya, jadi titiknya ini 1,2, yang di sini tadi adalah min 1, min 2 ya, di sini. Min 1-nya ini, min 2-nya ini. Oke. Terus kemudian kita menentukan daerah penyelesaian.